Soleh, Arafin, Srianti, Pauji, Mira Gustina. Oke, satu ya yang tidak hadir ya, dikarenakan izin ya. Sebelum Ibu memasuki materi hari ini, kita akan membahas tentang puisi. Puisi, iya, puisi. Tapi sebelum kita mulai puisi, Ibu ada soal dulu ya, yang namanya pretest. Jadi kalau misalnya kalian menjawabnya tidak harus benar, karena kita belum masuk ke materi tentang puisi. Jadi Ibu hanya memberikan soal, itu hanya 2, dikerjakan dengan kalau misalnya bisa dikerjakan dengan baik ya dikerjakan, kalau misalnya belum bisa karena kita belum masuk ke materi tentang puisi. Ibu bagikan soalnya ya di lembarnya saja. Dan untuk materi puisi kita tidak hanya bertemu di kelas 10 ya nak ya. Di SMP bahkan di SD kalian sudah pernah belajar tentang puisi. Nah, di situ ada dua soal. Yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi, dan yang kedua sebutkan unsur-unsur yang membangun puisi. Ibu ambil ya. Ya. Oke, untuk soal pretestnya udah Ibu ambil ya. Jadi walaupun ada yang tidak betul jawabannya, itu tidak jadi masalah karena kita belum masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur yang membangun puisi, saya mau tanya dulu, pengertian puisi itu apa sih? Puisi adalah sebuah teks yang berisikan tentang pujian, sindiran, cinta, dan lain sebagainya. Bisa juga puisi itu merupakan ungkapan perasaan yang membaca atau yang membuat puisi, ya. Nah, kalau misalnya kita sering kan ya mendengar ataupun membaca tentang puisi, di situ banyak sekali ya puisi tentang cinta, tentang pendidikan, tentang kesehatan dan sebagainya, banyak sekali ya tentang ibu dan sebagainya. Itu banyak sekali tentang puisi. Itu kadang-kadang apabila kita membaca sebuah puisi tersebut, bahkan terkadang seolah-olah kok sepertinya kita gitu yang merasakan apa yang penyair ataupun yang merasakan hal yang memang ada di dalam sebuah puisi tersebut, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang membangun puisi. Di situ ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pernah mendengar unsur intrinsik dan ekstrinsik? Belum. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam puisi. Kalau unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar puisi. Oke? Unsur intrinsiknya yang pertama adalah tema atau gambaran besar yang diungkapkan penulis puisi kepada pembaca. Jadi kalau misalnya yang namanya
apa sih yang harus kita buat tentang puisi tersebut. Misalnya kita membuat puisi tentang kasih sayang seorang ibu, ya. Kasih sayang seorang ibu berarti kita mempunyai perasaan yang terharu, sedih, dan begitu rasa cinta terhadap seorang ibu. Yang ketiga, nada dan suasana. Nada berarti sikap yang dingin ditampilkan penulis atau penyair kepada pembaca. Sikap yang dingin itu kalau misalnya puisi kita harus dituntut untuk dengan nada yang lemah lembut atau nada yang memang nada keras dan nada yang lantang, itu tergantung dengan puisi yang kita buat. Tidak hanya sembarang puisi yang kita buat, tidak hanya sembarang puisi yang kita tulis, tetapi itu adalah ada amanat-amanat yang terkandung di dalam puisi tersebut. Sampai di unsur intrinsik ada yang ditanya? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik, ya. Coba saya minta Mutiara kasih terus perasaan yang seperti apa? Jadi ada yang namanya perasaan. Perasaan itu menggambarkan isi hati seorang penyair atau seorang yang membuat puisi, ya. Ya, saya mau bertanya sama cowok-cowok yang ganteng dulu, ya. Ini Julian Soleh. Tadi ada namanya amanat, ya kan? Ibu telah menjelaskan tentang amanat. Dia ada ini nggak sih, kayak semacamnya kayak pantun itu kan ada misalnya memiliki 4 baris atau memiliki paragraf atau memiliki bait atau seperti apa gitu dalam penyusun puisi tersebut. Soal post-test itu soal yang dikerjakan setelah materi. Di sini tidak banyak, ada 1 soal, jadi dikerjakan. Jadi Bu, sendiri. Kalau mau sembuh aja orangnya. Tahu. Nah, di situ ada contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Minggu. Ibu hanya minta